Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Ya, Ibu minta satu orang teman untuk maju kedua ya. Pada kita kelas dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kakak kelas. Ya, Bu. Ketua kelas, Ibu minta absennya ya. Iya, Bu. Ini, Bu. Ya, anak-anak Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Ayu, Hadir, Ibu. Gamaria, Hadir, Ibu. Ira. Hadir, Ibu. Ya, baik, hari ini semuanya hadir ya. Iya, Bu. Hadir. Semua hadir. Ya, anak-anak, sebelumnya apakah kalian sudah pernah pegang mistar? Pernah, Ibu. Ya, Ibu, contoh ketika Ibu pegang mistar dan mistar ini Ibu taruh di atas meja, maka apa yang terjadi? Getaran. Pada misal. Oh, ya. Ya, jadi proses pembelajaran kita pada hari ini yaitu getaran ya. Ya, Ibu. Ya, baik anak-anak, pada pagi hari ini proses pembelajaran kita tentang getaran, yaitu kompetensi dasar memahami konsep getaran dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian getaran, yang kedua menyebutkan macam-macam getaran. Sedangkan tujuan pembelajaran yang pertama agar kalian dapat menjelaskan pengertian getaran, yang kedua agar kalian dapat menyebutkan macam-macam getaran. Ya, kita masuki pada indikator yang pertama, itu menjelaskan pengertian getaran. Ya, anak-anak, apakah ada yang tahu pengertian getaran? Ada, Ibu. Ya, silakan Ayu. Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda secara periodik dan terjadi di sekitar titik seimbang, Ibu. Ya, berikan aplaus kepada teman kalian Ayu. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Ayu. Ibu mau meluruskan dan mempertegas lagi jawaban dari Ayu, yaitu getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik dan terjadi secara terus-menerus di sekitar titik seimbang. Pada umumnya, setiap benda dapat melakukan getaran. Misalnya saja tadi benda ada mistar, bisa melakukan sebuah getaran. Suatu benda dikatakan bergetar jika benda tersebut bergerak secara bolak-balik melalui titik seimbang. Dari indikator yang pertama, apakah ada yang mau bertanya anak-anak dan mengenai pengertian getaran? Tidak ada, Bu. Paham, Ibu. Adapun juga getaran pada benda itu berupa seperti getaran pada ujung mistar, yang kedua getaran selaras, dan yang ketiga ayunan bandul sederhana. Ya, Bu. Kita masuk kepada indikator yang kedua, yaitu tentang menyebutkan macam-macam getaran. Ada yang tahu macam-macam getaran itu ada berapa? Tidak, Bu. Ya, kalau tidak tahu, macam-macam getaran itu ada 8. Yang pertama, getaran bebas. Yang kedua, getaran paksa. Yang ketiga, getaran teredam. Yang keempat, getaran tidak teredam. Yang kelima, getaran linear. Yang keenam, getaran non-linear. Yang ketujuh, getaran deterministik. Dan yang kedelapan, getaran acak. Yang kita masuki pada indikator yang kedua, yaitu menyebutkan macam-macam getaran. Macam-macam getaran
Getaran, macam-macam getaran ada 8. Yaitu yang pertama getaran bebas. Yang kedua getaran paksa. Yang kedua getaran paksa. Yang ketiga getaran teredam. Yang keempat getaran tidak teredam. Perhatikan ya anak-anak. Ya, Ibu. Ibu. Ayo nih balik bersamping. Yang kelima getaran linear. Yang keenam getaran non-linear. Yang ketujuh getaran deterministik. Dan yang terakhir getaran acak. Ya, perhatikan anak-anak. Dari 8 macam getaran ini, ada yang tahu mengenai getaran bebas? Tidak, Bu. Tidak tahu, Ibu. Ya, getaran bebas adalah getaran yang terjadi karena sendirinya atau tidak dipengaruhi oleh gaya luar. Misalnya saja contohnya itu getaran pada sebuah pendulum, misalnya sebuah jam pendulum. Iya. Ketika jam pendulum itu ketika waktu yang berpindah dari misalnya saja dari jam 5 ke jam 6 itu otomatis getarannya itu terjadi secara Bebas. bebas. Jadi tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Iya. Sedangkan getaran paksa. Getaran paksa, ada yang tahu tentang getaran paksa? Tidak. Getaran paksa adalah getaran yang terjadi karena adanya gaya luar. Jadi berbanding terbalik dengan getaran Getaran bebas. Contohnya seperti getaran yang ditimbulkan oleh mesin yang sedang bekerja. Misalnya saja pada motor. Mesin itu misalnya saja pada motor. Ketika kita belum menyalakan motor, otomatis motor itu belum Menyala. menyala. Ketika kita sudah menyalakan motor, otomatis Motor menyala. dan bisa bergerak, bergetar dan bisa berjalan. Iya. Yang ketiga getaran teredam. Getaran teredam yaitu getaran yang mengalami pengurangan secara bertahap. Pengurangan secara bertahap ini contohnya seperti getaran pada HP. Ketika pada getaran pada HP itu contohnya seperti ketika orang telepon. Orang telepon lama kelamaan dengan sendirinya getaran yang ada pada HP itu akan hilang, sehingga getaran itu mengalami pengurangan secara bertahap. Iya, Bu. Dan getaran tidak teredam. Getaran yang tidak mengalami pengurangan energi.
Misalnya saja ketika eh, contoh pada mistar. Nah, ketika ibu kasih getaran pada meja, maka getaran itu tidak mengalami pengurangan energi karena pada saat ibu ibu menaruh mistar di atas meja, maka dengan sendirinya ada energi sehingga tidak Getaran tidak mengalami teredam. pengurangan energi. Dan yang kelima, getaran linear. Getaran linear adalah getaran yang dihasilkan karena semua komponen sistem getaran bergetar secara linear, secara keseluruhan. Iya. Yang keenam, getaran non-linear. Getaran non-linear adalah getaran yang dihasilkan dari komponen-komponen sistem getaran yang tidak bergetar. Yang ketujuh, getaran Deterministik. Ya, anak-anak perhatikan ya. Ya, Ibu. Yang ketujuh, getaran deterministik. Getaran deterministik ini adalah getaran yang diketahui besar kecilnya gaya yang bekerja dan memiliki nilai. Dan yang terakhir yaitu getaran acak. Getaran acak adalah getaran yang tidak diketahui besar kecilnya gaya yang bekerja. Ya anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian LKPD Ya, Bu. untuk mengerjakan soal yang sudah ada di LKPD. Dan Ibu berikan waktu 5 menit ya. Ya, Bu. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan? Sudah, Ibu. Kalau sudah, silakan maju untuk mempresentasikan. Ya, terima kasih Bu dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nomor 1, jelaskan pengertian dari getaran. Kedua, jelaskan macam-macam getaran. Yang ketiga, sebutkan contoh-contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 1, jawabannya adalah getaran adalah gerakan bolak-balik benda melalui titik keseimbangan. Nomor 2, jelaskan nomor 1, getaran adalah gerakan bolak-balik benda melalui titik keseimbangan. Nomor 2, adapun getaran pada benda dapat berupa getaran ujung batang, getaran selaras, dan ayunan sederhana. Nomor 3, contoh-contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sinar gitar yang dipetik. Yang kedua, bandul jam dinding yang sedang terdentang pada jam dinding. Itu saja hasil presentasi kami, Bu. Ya, terima kasih ya. Ya, Bu. Berikan aplaus kepada ya. Apakah dari kelompok lain ada jawaban yang berbeda? Tidak, Ibu. Sama, Ibu. Apakah ada pertanyaan dari LKPD yang sudah Ibu kasih? Tidak, Bu. Ibu sudah jelas sih, Bu. Dari indikator 1 dan indikator 2, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Ya, baik anak-anak, apakah ada yang mau memberikan kesimpulan tentang proses pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ibu, saya memberikan kesimpulan saja, Ibu. Oh ya. Baik. Ibu dan teman-teman, berdasarkan Materi. apa yang tadi baru disampaikan oleh Ibu dan materi getaran, yaitu dapat saya simpulkan getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik atau teratur dan terjadi terus-menerus di sekitar titik keseimbangan. Nah, dan ada macam-macam getaran. Yang pertama itu getaran bebas, yang kedua getaran paksa, dan yang ketiga itu getaran teradam, dan yang keempat yaitu teredam maksudnya, dan yang keempat getaran tidak teredam, dan yang kelima getaran linear, dan yang keenam getaran non linear, dan yang ketujuh getaran
linguistik, dan yang kedelapan getaran acak. Nah, itulah kesimpulan dari saya. Ya, berikan aplaus kepada teman kalian Ayu. Ya, jadi betul ya apa yang dikatakan Ayu tadi tentang pengertian getaran dan macam-macam getaran. Tapi Ibu di sini akan memperjelas lagi apa itu getaran. Jadi getaran adalah gerak bolak-balik secara partikel atau teratur dan terjadi secara terus-menerus di sekitar titik seimbang. Pada umumnya setiap benda dapat dilakukan suatu getaran. Misalnya saja tadi pada Kristal. suatu benda dikatakan bergetar bila benda itu bergerak secara bolak-balik melalui titik seimbang. Dan adapun getaran pada benda itu yang pertama getaran pada misal, yang kedua getaran pada selaras, yang ketiga ayunan sederhana. Dan macam-macam getaran itu ada 8. Yang pertama getaran bebas, yang kedua getaran paksa, yang ketiga getaran teredam, yang keempat getaran tidak teredam, yang kelima getaran linier, yang keenam getaran non-linier, yang ketujuh getaran deterministik, dan yang terakhir getaran acak. Mungkin itu saja yang dapat bisa simpulkan pada proses pembelajaran kita di pagi hari ini. Dan Ibu akan kasih kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Ya, Bu. Dan tugasnya nanti Ibu kirim melalui via WA ya, anak-anak. Dengan Ibu memberikan tugas tadi, maka berakhirlah proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menutup proses pembelajaran kita, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih ketua kelas. Jangan lupa jaga kesehatan kalian ya. Ya, Sampai Ibu. bertemu di minggu depan. Ya, Bu. Ibu pertemuan depannya bahas mengenai apa Ibu? Mengenai getaran harmonik sederhana. Ya Ibu. Ya baik anak-anak, jangan lupa belajar ya. Ya anak-anak, jangan lupa belajar untuk pertemuan minggu depan dan jaga kesehatan kalian ya. Iya, Ibu. Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.